Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Udah semangat lagi kita untuk belajar? Semangat. Ya, mudah-mudahan kita selalu semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kali ini, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya bilangan berpangkat, begitu ya? Bentuk akar dan logaritma. Nah, sekarang berarti tinggal materi lanjutannya, yaitu barisan dan deret. Baik, sebelum kita ke situ, saya absen dulu ya seperti biasa, begitu. Alvino Dia Ramadan, yang kenceng dong. Andrian Putra Pratama, Ardiansah, Arya Adia Purnama. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa mati sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mati mulai. Selesai. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebahas dulu yang namanya barisan aritmatika. Nah, sebelum ke situ, tadi yang saya bilang adalah barisan dan deret ya. Barisan berarti ada barisan aritmatika, kemudian ada barisan geometri, sedangkan deret juga sama, ada deret aritmatika, ada deret geometri, dan satu lagi adalah deret tahingga. Itu nanti semuanya kita pelajari. Nah, yang pertama kita mau ngebahas dulu yang namanya barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini apa? Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita harus tahu elemennya itu apa sih, kemudian CP-nya apa, tujuan pembelajarannya itu apa, begitu. Nah, selanjutnya, nah, kalau sementara kamu itu disebutnya adalah fase E atau yang kelas 10 ya. Kalau dulu mah nggak di kurikulum 13 nggak ada. Nah, elemennya itu tentang bilangan. Nah, waktu kemarin kan bilangan udah pernah. Ada bilangan berpangkat, bentuk akar, sama logaritma. Itu termasuk ke dalam bilangan juga. Nah, barisan deret pun sama. Dia ke dalam dalam bilangan. Capaian pembelajarannya apa sih? Nih, capaian pelajarannya. Peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat kemarin. Ada apaan tuh? Operasi bilangan berpangkat, penjumlahan, gitu ya. Pengurangan, pembagian sama perkalian nih udah. Bentuk akar kemarin operasinya juga udah ada kan? Apa aja? Menyederhanakan bentuk akar sama rasional kan bentuk akar itu ada. Nah, sekarang ini nih yang kita bahas, barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pertamanya dulu adalah barisan aritmatika. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya, peserta didik harus bisa mendeskripsikan barisan aritmatika. Artinya dia harus tahu dan paham apa sih barisan aritmatika itu? Dipakai apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari begitu? Itu barisan aritmatika. Terus menentukan suku ke N beda dari barisan aritmatika. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Entar apa itu ada contohnya. Kamu pernah ke gedung bioskop? Pernah nonton? Belum ke bioskop? Ya Allah, sian amat. Ya, kan di situ dari atas sampai bawah itu kira-kira bangkunya sama apa enggak? Beda. Dia tuh bangkunya kalau nggak salah begitu tuh. Atas itu makin banyak ya, bawah itu makin sedikit. Nah, itulah konsep barisan aritmatika dipakai di dalam gedung bioskop. Pernah ke stadion? Sama nggak tempat duduknya? Antara yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Yang paling atas itu paling banyak kan ya? Lingkarannya paling banyak dia. Yang bawah paling sedikit. Itulah barisan aritmatika.
pemahamannya itu seperti apa gitu. Nah, coba di situ ada bacaan ketika kalian masih di SMP atau MTS, kalau nggak salah nih kelas 8 ya? Kalau nggak salah kelas 8 sudah mempelajari barisan aritmatika. Kira-kira yang pertama masih ingat apa kagak barisan aritmatika? Ada yang masih lupa? Ya, ada yang lupa, ada yang ingat. Ya, mudah-mudahan semua. Nah, yang nomor 2, kira-kira antara nomor 2 dan nomor 3 yang termasuk ke dalam barisan aritmatika itu yang mana? Coba diperhatiin dulu. Coba diperhatiin dulu. Ya. 2, 4, 6, 8. Terus 2, 4, 8, 16. Perbedaannya apa kira-kira satu orang? Ayo. Lah diem baik. Ya, kira-kira yang mana? Atas apa bawah? Ya, jawabannya adalah yang atas. Karena kalau kita lihat 2, 4, 6, 8 itu diapain kan gitu ya? Ditambah 2. Kalau ini 2, 4, 8, 16 dikali. Berarti barisan aritmatika itu Nah, berarti ini bukan barisan aritmatika. Ini apa? Nanti di episode berikutnya ya. Yang nomor 3 tuh. Apa kira-kira? Nah, sekarang kita apa sih pengertian dari barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku yang berurutan dan sifatnya selalu tetap atau konstan. Ya, terima kasih. Kira-kira jawaban dari teman kamu si Istihar betul apa salah kira-kira? Menurut pendapat kamu? Ya betul aja biar cepat gitu ya. Ya emang begitu kadang-kadang. Pengennya lebih cepat itu lebih baik. Ya. Terus selanjutnya pengertian udah. Nah kalau kira-kira tuh, nah ini pengertiannya ya. Tadi hampir sama yang disebut sama si Istihar. Nah ini ilustrasi jika ada barisannya U1, U2, U3 dan U4. Berarti artinya itu nanti kayak tadi tuh angka 4, 6, 8, 10 begitu. Nah, rumus umumnya itu seperti ini. Nah, itu rumus umumnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. A ini apa? Ya, A ini adalah suku pertama. Ya, A ini adalah suku pertama. Sedangkan N adalah banyaknya suku. B ini tadi apa B? Beda atau selisih. Sedangkan UN yang ditanya. Barisan keberapa dia? Ya, jadi UN ini adalah yang ditanya. Nah, pengertiannya pun ada di sini. Nah, ini ya. UN adalah ya tinggal dibaca sendiri dah. A suku pertama. Terus N banyaknya suku adalah selisih. B itu. B itu dicari dari U2 dikurangi dengan U1 atau U3 dikurangi dengan U2. Ya, jadi dia tuh sama aja. Nah, ini ada soal begitu. Saya pengen salah satu dari kalian maju untuk menjawab soal ini gitu ya. Kira-kira siapa yang pengen maju? Saya, Pak. Ya udah silakan maju biar teman-temannya. Nah, jadi A ini dari suku pertama yang ini. Nah, yang B ini suku ke-10 ini dari kelipatan 5 itu sendiri. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu dimasukkan ke rumus. U ini yang 10, yang ini. Nah, ini 5, yang A. Nah, ditambah 10 dikurangi 1. 1 ini dari rumus ini. Nah, yang B itu turun dari ini, 5 jadinya. Nah, dimasukkan ke dalam rumus. Nah, lalu 9 dikali 5 sama dengan 45. 5 ditambah 45 sama dengan 50. Jadi hasil dari suku ke-10 dari barisan
aritmatika ini 50. Gimana yang lain? Paham nggak? Nah, misalnya ini tadi, saya mau nanya, 10 ini dari mana? Suku terakhir. Dari mana? Nah, dari suku ke 2. Tadi Andrian nyebutnya dari suku ke 10 ya. Padahal 10-nya itu dari suku ke 2. Begitu ya. Tapi udah betul, udah bagus dia penjelasannya. Ya cuman hanya keliru di sini aja. Nah, 9 dari mana tadi? 10 kurangi 1. Ya, 10 dikurangi 1. sampai sini bisa. Ingat ya, 1 ini adalah udah rumus, udah ketentuan, ya. Bisa. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, yang ini yang kayak tadi saya bilang, ini dalam kehidupan kita sehari-hari di ruang bioskop, ya, ruang bioskop. Ya, kira-kira ada yang mau menjelaskan? Ya, ayo silakan bagian masuk, maju, ngerjain. Ya, saya gerakin ya, kamu yang jelasin. Ya. Jadi soal nomor 2 itu dalam ruang bioskop terdapat baris pertama yaitu 23, baris keduanya itu 26, dan setiap baris berikutnya bertambah 3. Maka banyak kursi pada baris ke-15 adalah, nah, diketahui suku pertamanya itu 23 dan suku keduanya itu 26. Jadi cara mengetahui selisihnya yaitu suku kedua dikurang suku pertama. Jadi 26 dikurangi 23 sama dengan 3. Yang ditanya itu suku ke-15. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. N ini dapatnya dari sukunya yang ditanya. Jadi suku ke-15 sama dengan suku pertama 23 ditambah suku ke N 15 dikurang 1. 1 itu dapat dari rumusnya. Dan B-nya sama dengan 3 dari atas. Itu udah pesan ke siswa itu. Nah, itu aja. Nah, jadi suku ke-15 sama dengan 23 ditambah 14 dikali 3. Dan hasilnya sama dengan 23 ditambah 42 sama dengan 65. Gimana? Paham nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Tanyain aja begitu. Ya, kenapa kok harus dikali dulu sih? Yang bukannya ditambah? Karena perkalian itu harus didahulukan, Pak. Ya, yang lain gimana? Sepakat? Karena perkalian itu harus didahulukan. Nah, jawabannya 65. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak nih? Tentang penjelasan dari si Rian? Nggak usah. Nggak ada? Nggak usah. Gitu. Nggak usah ya, Pak. Yaudah, kita beri aplaus untuk dari teman-temannya. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Enggak ada. Beneran bisa? Insya Allah bisa. Nah, ini ada asesmen atau latihan soal, ya harus dikerjakan begitu. Tapi dalam individu, saya nggak mau berkelompok dan tidak ada yang contek-contekan gitu. Kira-kira pengaplikasiannya bisa atau enggak gitu. Insya Allah saya yakin TI 1 mah bisa. Ya apa sih yang nggak bisa? SMK itu bisa kan ya? Nah, TI 1 juga harus bisa. Ya, gimana? Udah selesai semua mengerjakan soalnya? Udah. Oke, kalau misalkan udah semua, berarti nanti ketua kelasnya mengumpulkan buku dan taruh di meja saya ya. Yang minggu depan nanti kita bahas kembali soalnya. Terus kemudian, jadi minggu depan itu kita belajarnya adalah tadi barisan aritmatika, maka besok adalah barisan geometri. Ya, jadi dia berhubungan. Minggu depan berarti kita belajar barisan geometri. Ya baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini,
Kita refleksi dulu. Tadi kan kita sudah belajar barisan aritmatika. Ada yang namanya simbol atau keterangan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, begitu ya? Itu rumus umumnya. Nah, maka kalau kita jadi satu-satu, UN itu apa sih? Gitu. UN itu suku terakhir atau suku yang ditanya, begitu ya? Terus kemudian A apa A? Ya, A suku pertama. N adalah apa? Ya, banyaknya suku. Dan yang terakhir B. B itu apa sih? Beda atau selisih. Nah, cara mencari B adalah, ya ulangi, mencari B adalah ya suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Paham ya? Sekali lagi, ada yang mau ditanyain apa enggak? Enggak ada. Paham materi barisan aritmatika? Ya, berarti kita sekali lagi minggu besok belajar barisan geometri. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat untuk belajar dan menjadi orang-orang yang sukses. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.